Hello Technolovers, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio jarang muncul ke publik setelah menyerahkan jabatannya ke Marsikal Hadi Cahyanto awal Desember 2017 lalu. Jenderal Gatot muncul ke publik terakhir kali saat menghadiri serah terima jabatan Pangkostrat di Mabes TNI AD Senin 15 Januari 2018 lalu. Lantas, seperti apa kabar dulu dan sekarang sosok Gatot Nurmantio? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kabar dulu. Gatot lahir pada tanggal 13 Maret 1960 di Tegal, Jawa Tengah. Ibunya berasal dari Solo dan ayahnya berasal dari Cilacap. Gatot berasal dari keluarga yang memiliki sejarah militer. Ayahnya, Suwantio, adalah Letnan Kolonel Infanteri di Kodam 8 Merdeka, Sulawesi Utara. Karir Gatot Nurmantio di militer dianggap sangat cemerlang. Gatot lulus Akademi Militer tahun 1982. Gatot memulai karirnya sebagai Danton MO81 Kiban Yunif 315 Dam 2 SLW, kemudian dia ditugaskan sebagai Komandan Kodim di Papua beberapa kali, menjadi Dandim 1707 Merauke dan kemudian Dandim 1701 Jayapura. Gatot pernah bertugas sebagai Komandan Korem Surya Kencana dan Panglima Kodam Brawijaya. Karirnya terus berkembang hingga dia menjadi Gubernur Akmil pada 2010. Pada tahun 2014, Gatot resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Puncak karirnya terjadi ketika di tengah masa tugasnya. Presiden terpilih Joko Widodo yang sedang mengubah kabinetnya kemudian mencalonkan nama Gatot Nurmantio sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-16, menggantikan Jenderal TNI Muldoko yang akan pensiun dari dinas ketentaraannya saat itu. Lalu pada tanggal 8 Juli 2015, Presiden Jokowi melantik Jenderal Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI. Pencapaian jabatan tertinggi prajurit ini sebagai prestasi terbaik Gatot. Saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit, kata Gatot Nurmantio dalam sumpah jabatannya saat pelantikan di Istana Negara. Kontroversi pemberhentian Gatot sebagai Panglima TNI. Pada hari Jumat 8 Desember 2017, Gatot Nurmantio secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo melantik Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI, menandai pemecatan ini. Selain itu, pergantian Gatot menjadi subjek kontroversi. Pencopotan Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI dikaitkan dengan arahannya untuk menonton film G30 SPKI. Pencopotan Gatot dari pucuk pimpinan TNI didahului oleh sejumlah peristiwa yang memperburuk situasi nasional. Pada 8 Desember 2017, Presiden Jokowi mencopot Gatot dari posisinya sebagai Panglima TNI. Mundur pada 1 April 2018, hingga saat ini Marsikal Hadi Cahyanto masih menjabat sebagai Panglima TNI. Pencopotan Gatot terjadi sebelum berbagai peristiwa politik yang menarik perhatian nasional, dan Gatot terlibat dalam beberapa peristiwa politik tersebut. Dimulai dengan demonstrasi pada 4 November 411 dan 2 Desember dengan alias 212. Mereka meminta pemerintah mengambil tindakan terkait kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Ketika Presiden Jokowi tidak hadir, Gatot sempat bertemu dengan massa 411. Saat itu, kopiah putih dikenakan oleh Gatot. Tafsiran Gatot pertama kali muncul dekat dengan massa ormas Islam dan kemudian muncul juga dalam aksi 212. Namun Presiden Jokowi juga hadir di tengah-tengah demonstran saat itu. Presiden Jokowi dan stafnya juga mengikuti sholat Jumat di Monas bersama dengan orang-orang lain. Gatot juga pernah menjadi kontroversi dalam catatan Detikcom ketika dia menyatakan dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi bahwa dia tidak setuju dengan tuduhan bahwa umat Islam akan melakukan demonstrasi makar. Pada 4 Mei 2017, dia mengatakan, kalau ada demo, jangan dianggap makar. Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat, salurkan aspirasinya, dan itu sah-sah saja. Selang 2 pekan, Jenderal Purnawirawan tersebut membuat banyak orang tercengang lagi. Dia membacakan puisi, tapi bukan kami punya, saat tampil di rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Balikpapan. Konsultan politik Denny J.A. menulis puisi yang mengkritik pemerintah. Setelah itu, Gatot Nurmantio kembali dituding berpolitik karena pernyataannya tentang pembelian 5.000 senjata api di luar instansi TNI. Pernyataan Gatot banyak dikritik, namun dia menolak tudingan bahwa dia berpartisipasi dalam politik tengah. Gatot kemudian meminta TNI untuk menonton film G30 SPKI bersama-sama pada 2017.
Perintah Gatot saat itu menjadi kontroversi. Sebagian orang menganggap film itu tidak layak ditonton lagi. Namun ada juga yang mendukung rencana TNI karena mengingatkan kita pada sejarah kelam negara ini. Gatot menyatakan bahwa Presiden Soekarno sendiri telah menghimbau orang untuk tidak melupakan sejarah dengan mengatakan, sejarah itu jangan mendiskreditkan, ini hanya mengingatkan anak bangsa agar peristiwa itu tidak terulang, karena menyakitkan bagi semua pihak dan banyak korbannya, katanya. Gatot mengatakan bahwa setelah Mendagri memberikan izin, dia ingin seluruh anggotanya menonton film yang dibuat pada era Orde Baru. Ketika ditanya tentang materi film itu, Gatot mengatakan bahwa menontonnya adalah upaya meluruskan sejarah. Selain itu, Gatot melakukan perombakan di TNI saat DPR menguji kelayakan Marsikal Hadi yang ditunjuk Jokowi sebagai Panglima TNI baru. Sebelum pencopotannya sebagai Panglima TNI, Gatot memindahkan 84 perwira TNI. Beberapa orang menganggap Gatot menempatkan orang-orangnya di posisi strategis di TNI. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep/982/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 menetapkan mutasi 85 perwira TNI. Salah satu dari 84 perwira tinggi atau Pati TNI yang terdiri dari 46 Pati Angkatan Darat, 28 Pati Angkatan Laut, dan 11 Pati Angkatan Udara dimutasi menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD. Untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara 2018, Edi mengajukan pensiun dini. Majen TNI Sudirman yang sebelumnya menjabat sebagai Asopz Kasad menggantikan Edi. TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, mengingatkan tentang keputusan Gatot. Komisi 1 bekerja sama dengan TNI saat itu dan Marsikal Hadi, yang dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI, sedang menjalani ujian kelayakan. Setelah dilantik sebagai Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto membatalkan keputusan Gatot tentang pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi atau Pati. Keputusan Panglima TNI nomor Kep/982A/12/2017 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto pada Selasa 19 Desember 2017 membatalkan pemecatan dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa ada perubahan terhadap keputusan Panglima TNI nomor Kep/982A/12/2017 yang ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantio pada 4 Desember 2017 dan melibatkan 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi. Gatot kemudian mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020. KAMI disebut sebagai gerakan moral yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan sosial dan kebenaran. Kabar terbaru. Lama tak terdengar kabarnya, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio baru-baru ini bicara soal kondisi politik Indonesia jelang 2024 saat orasi bertajuk Oke Ganti di Al Jazeera Function Hall Polonia, Jakarta Timur. Dia mengatakan kondisi politik Indonesia saat ini semakin tidak terkontrol. Jenderal Gatot Nurmantio, Presiden Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap netral pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menurut Gatot, karena kami adalah organisasi non-partai, kami tidak terlibat dalam politik praktis seperti yang dilakukan partai-partai pada umumnya. Gatot mengatakan bahwa negara demokrasi seharusnya melindungi warganya, meskipun seperti yang dia katakan, situasi saat ini tampaknya penuh dengan perdebatan dan perselisihan. Salah satu alasan mengapa generasi muda tidak melakukan apa-apa adalah khawatir tentang masa depan generasi muda, katanya. Gatot sangat menyesali sikap para politisi yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Menurutnya, mereka yang tidak terlibat dalam perebutan jabatan seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Jadi, saat ini sosok Gatot sibuk mengurusi organisasi yang ia deklarasikan ya.